tahun lalu kami melakukan survei asesmen kesehatan mental ke mahasiswa. 70% diantaranya ini sebenarnya nggak banyak peserta yang ikut terlibat dalam survei ini, tapi 70% atau sekitar 100 lebih ya, hampir 200 itu ini mereka punya masalah dengan kepercayaan diri. Mereka merasa insecure. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Moti. Kalau biasa di podcast ini kita membahas tentang loneliness dan juga lowest point dari para narasumber. Kali ini kita akan membahas kesehatan mental para mahasiswa bersama seorang konselor. Langsung aja kita sambut Kak Anissa. Halo Kak. Halo Moti. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik sekali. Sebelumnya thank you banget ya udah mau hadir ke Nadir Podcast ini. Dengan senang hati. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini tuh Kak, silakan kenalin dirinya ke Sobat Nadir. Oke. Halo Sobat Nadir, perkenalkan saya Anissa, tapi bisa dipanggil Anis. Saya saat ini sebagai konselor di Badan Konseling Mahasiswa FISIP UI, sekaligus juga dosen dari Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dosen juga ya ternyata Kak. Iya. Berarti bisa dua gitu ya, konselor sama dosen ya? Bisa, karena kalau kebetulan saya kan sebetulnya pekerjaan utamanya adalah dosen. Oh iya. Nah, dosen di Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial. Yeah. Nah, kami ada profesinya namanya pekerja sosial. Oh, oke. Gitu. Nah, kebetulan saya termasuk pekerja sosial yang certified gitu ya, kan sudah tersertifikasi, dan syarat untuk jadi konselor di BKM FISIP harus sudah punya sertifikasi tersebut. Oh, gitu. itu syaratnya. Iya, makanya jadi ya. tadi saya bisa sampaikan bahwa selain saya dosen, konselor sebetulnya konselor itu adalah bagian praktek dari pekerja sosial gitu. Jadi profesi lainnya adalah selain dosen saya pekerja sosial, dan di mana saya prakteknya di Badan Konseling Mahasiswa FISIP UI sebagai konselor. Oh gitu ternyata ya. Jadi bukan cuma sekedar konselor doang Bukan, ya. iya. Karena pada prakteknya saya selain konselor ketika sebagai pekerja sosial, saya juga bisa melakukan praktek di setting masyarakat gitu. Bahkan juga bisa di ranah kebijakan pun bisa gitu. Oke. Itu berarti tetap awalnya tuh dosen ya? Dosen. Itu dari kapan Kak? Sejak kapan? Kalau jadi dosennya mulai tahun 2014. Wow, udah lama juga 10 tahun tuh. Iya, sekitar 2014 gitu ya. Mulai dari asisten dosennya tahun 2012. Nah, kemudian baru mulai tahun 2015 saya masuk ke dalam tim di Badan Konseling Mahasiswa gitu. Tapi sebetulnya kalau bicara mengenai keterlibatan saya di BKM FISIP sudah lebih lama lagi. Oh iya. Sejak tahun 2009. Wow, saat saya masih jadi mahasiswa saat itu gitu. Saya jadi peer konselor dan juga bantu untuk di administratifnya gitu. Makanya kalau kita bicara mengenai bagaimana kondisi pelayanan konseling di mahasiswa di kampus, udah cukup lama gitu, dari tahun 2009 tadi. Kampusnya sama itu? Sama di FISIP UI. Dulu kan saya juga mahasiswa di sana. Iya, gitu. Seru banget ya. Oke, selain itu kesibukannya apa lagi nih Kak? Kesibukannya sebetulnya kelihatan itu aja ya. Tapi ketika dijalanin, iya lumayan padat ya. Gitu. Dia sebagai dosen dan juga sebagai konselor. Karena kalau dosen kan tidak hanya pengajaran ya, tapi kita tridharma, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat gitu. Dan semuanya harus jalan gitu. Karena kan kami tetap di ini ya, ada penilaian yang dilakukan secara rutin setiap semester mengenai 3 komponen tadi gitu. Jadi kalau tadi kelihatannya sih dosen aja gitu, ternyata enggak aja ya. Enggak doang gitu. Kalau di bagian konseling mahasiswanya sendiri itu layanannya tuh ada kayak gimana aja sih Kak, kalau boleh tahu? Oke, sejauh ini, jadi sebetulnya ini kan selain sebagai konselor, saya sebagai ketua juga, ketua BKM FISIP UI, mulai tahun 2023. Nah, selama ini layanan konseling ini lebih ke kuratif ya, maksudnya lebih konseling individual gitu. Individual gitu ya. Ya, jadi
mahasiswa yang butuh layanan, butuh konseling, daftar, kemudian diberikan layanan tersebut. Nah, sekarang kita lagi coba untuk tidak hanya fokus ke kuratifnya aja, tapi kita lagi coba untuk ke promotif dan preventif. Oke. Promotifnya, dan ini sebetulnya tidak hanya kami sendiri gitu ya di BKM aja, tapi juga melibatkan bekerja sama dengan himpunan mahasiswa dan juga BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP, Oke. gitu. Nah, jadi sebagai gambaran di FISIP itu ada 7 prodi ya, dari antropologi, politik, HI, komunikasi, sosio, kemudian sosiologi, kriminologi, dan departemen ilmu kesejahteraan sosial, ada 7. Ya. Di mana setiap prodi ini punya himpunan mahasiswa. Jadi ada sekitar 7 HM, disebutnya HM. Kemudian ada 1 BEM kan, BEM FISIP. Nah, kami kerjasama dengan HM dan BEM gitu ya, ada banyak gitu ya, bukan banyak banget sih, tapi ada beberapa. Pertama, sekarang kami lagi kerjasama dengan dengan BEM. Dengan BEM itu untuk upaya promotifnya dengan memberikan edukasi gitu ya mengenai mental health gitu. Jadi mereka akan bikin materi, kemudian kita akan ngecek, kita akan saling diskusi, itu yang kemudian akan di-share ke medsos mereka, medsosnya BEM. Ada, mereka tuh punya IG sendiri gitu ya, yang khusus untuk gitu kesehatan mental gitu. Dan yang saya tekankan tidak hanya menggambarkan terkait bagaimana kesehatan mental, tapi poin pentingnya lagi adalah bagaimana orang itu bisa survive, bisa tetap berfungsi sosial, bisa tetap produktif meskipun dia punya masalah kesehatan mental. Karena sebetulnya kesehatan mental itu kan bukan akhir dari segalanya ya, yang punya masalah tersebut gitu. Dia masih tetap bisa tetap bisa menjalankan peran-perannya, tetap bisa berfungsi sosial dengan baik dan segala macamnya. Nah, itu yang sebetulnya kita mau saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa ini untuk ayo kita bareng-bareng angkat ini gitu. Bareng-bareng ya. Iya, nggak bisa sendiri gitu. Jadi jangan hanya fokus ya kalau orang kena bipolar tuh dia gambarnya gini-gini loh, nggak bisa ini. Ya. Nah, jadi kita harus beranjak bahwa kenyataannya orang yang punya masalah mental sekalipun mereka tetap bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Betul. Itu sih yang maksudnya kalau dia tahu akan potensinya, kemudian dia tahu nih ada satu sisi dalam dirinya yang seperti ini, tapi kemudian ada dalam realitanya kan mereka tuh masih mahasiswa itu masuk kelompok dewasa yang lagi produktif, energinya besar, penuh dengan ide-ide kreatif. Tapi kemudian kalau dibenturkan dengan kondisi ya gue kan seperti ini, nggak bisa begitu dan segala macam, akhirnya kan banyak potensi, banyak peluang yang sebetulnya harusnya dia bisa berkembang, akhirnya terhambat. Terhambat. Nah, makanya itu sih yang kemarin saya diskusi sama teman-teman mahasiswa itu, yuk kita fokusnya lebih ke sana gitu, bagaimana lebih melihat dari perspektif yang lebih positifnya gitu. Itu satu hal. Kemudian hal lainnya adalah selama ini di HM dan di BEM itu ada namanya peer counselor yang tadi saya sebutkan, itu udah lama banget. Nah, teman-teman BEM itu cukup aktif ya untuk memberikan pelatihan bagi mahasiswa yang mau jadi peer counselor. Gitu. Nah, sebetulnya mereka tuh potensinya besar gitu ya. Kenapa saya bilang besar? Karena untuk teman-teman mahasiswa sendiri kan nggak semua orang aware dengan kondisinya. Betul. Ketika dia aware, belum tentu semua mahasiswa itu berani untuk mengakses layanan konseling. Jadi sebetulnya teman-teman peer counselor ini nih, yang mereka itu kan deket ya. Itu kan teman-teman mereka sendiri. Lebih deket ya jadinya. Lebih dekat. Jadi ketika ada perubahan, mereka bisa menangkap langsung, dengan cepat gitu. Nah, sebetulnya yang kami harapkan peer counselor itu juga bisa menjadi perpanjangan tangan kami gitu kan. Karena realitanya nggak semua kasus yang kami tangani itu yang mahasiswa mendaftar, tapi juga ada beberapa case kami yang proaktif, reach out sendiri gitu. Iya, yang reach out gitu. Nah, apabila teman-teman peer counselor ini menjalankan perannya tadi dengan sangat baik, tentu hal-hal yang negatif, yang kondisi-kondisi buruk
harusnya bisa diminimalisir gitu. Jadi saya sih meyakini nggak mungkin lah orang itu tiba-tiba mau bunuh diri gitu, tiba-tiba self harm kalau nggak ada sesuatu yang Betul. itu kan pasti kayak udah menumpuk kan. Iya pasti. Nah kalau misalnya kita bisa memitigasinya, maksudnya bisa mendeteksi dininya kita bisa lakukan, tentu berbagai upaya ini harusnya nggak sampai ke sana gitu kan. Kita bisa cegah gitu. Bisa dicegah. Betul. Nah fokus jadi kemarin saya sih mengharapkan teman-teman, nah selama ini peer counselor itu jadi tempat curhat ya. Mereka tuh punya media bisa curhat langsung, bisa juga dengan mereka tuh punya kayak Line atau Instagram gitu ya. Kayak grup gitu atau? Jadi kayak itu tempat untuk sharing dan nanti ada formnya mau direspon atau tidak gitu. Jadi kalau jadi ada juga banyak juga gitu teman-teman tuh yang hanya pengen sekedar sharing. Sharing aja gitu ya, nggak perlu butuh, respon. Enggak gitu. Tapi kemudian ada juga yang butuh direspon gitu kan. Dia merasa butuh ada feedback dari orang lain. Nah, saya melihat itu satu hal yang sangat bagus ya. Itu kan dilakukan oleh sesama teman mereka, sesama mahasiswa kan. Cuman saya juga peduli akan kondisi kesehatan peer counselor ini nih. Gitu. Karena untuk mendengarkan cerita yang itu nggak mudah gitu. Nah, saya sih menyampaikan jangan sampai teman-teman jadi kayak lilin ya. Kalian menerangi sekitar tapi kemudian diri kalian habis gitu. Artinya apa? Memang untuk saya merefleksikan dari perjalanan diri saya ya menjadi konselor. Itu memang butuh kita harus memiliki skill ya, terutama kayak misalnya kalau misalnya ada teman yang curhat kondisinya berat. Terus kita tahu nih gitu. Apa iya kita harus ikut mikirin dia gitu kan. Sementara kita juga punya yang dipikirin sendiri gitu ya. Gitu kan. Sebagai mahasiswa kalian punya tugas gitu kan. Terus kalian di organisasi kan, mereka kan anak-anak organisasi juga pasti punya tugas kan, kerjaan dalam tanda kutip kerjaannya nggak hanya ini. Tapi ini juga satu langkah yang sangat positif. Percaya deh, dengan mungkin hanya mendengar seolah-olah seperti itu, tapi itu bisa menjadi penyaluran emosi yang sangat berharga buat orang lain gitu. Itu bagian yang sangat penting. Nah makanya kemarin dari diskusi itu akhirnya kami menyepakati akan membuat kayak support group gitu buat teman-teman peer counselor, termasuk juga itu media komunikasi untuk mereka. Jadi kalau misalnya mereka ngelihat kok ada ini yang berubah ya gitu. Nah itu bisa langsung reach out ke kami gitu. Jadi termasuk ketika mereka mendengarkan cerita dan kok case-nya kompleks ya gitu. Kayaknya butuh yang lebih berpengalaman atau lebih profesional. Nah bisa serahkan ke kami gitu. Jadi itu sih, jadi support group ini jadi multifungsi ya gitu. Termasuk buat menguatkan mereka gimana tips and triknya biar tidak larut dalam masalahnya yang didengerin, tidak terbawa gitu ya. Kemudian mereka juga gimana caranya biar tetap bisa tadi menjalankan peran dan fungsi sosialnya mereka, ya di saat yang bersamaan mereka juga bisa mendengarkan cerita-cerita ini. Itu untuk bentuk kegiatan lainnya. Nah sekarang yang lagi coba kami kembangkan lagi adalah upaya preventif. Seperti gitu, apa tadi. tuh Kak? Sebetulnya konsepnya sama, support group juga, tapi sekarang kita lagi mau coba untuk teman-teman mahasiswa baru. Oh, maba. Ya, maba kan, sekarang kan lagi PSAK ya gitu kan. Betul. Nah, di maba ini kami mau membuat 2 support group, satu untuk untuk akademik, satunya yang non akademik. Non-akademik terkait apa ya? Terkait kesehatan mental gitu. Apa yang mau dibahas? Ya, kami akan mengembalikan. Nah, kalau yang support group untuk maba ini spesifik lagi kerjasamanya dengan himpunan mahasiswa dari HMIKS, Ilmu Kesejahteraan Sosial gitu. Karena ini masih sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kita coba dulu di 1 HM, kalau ternyata bisa berjalan dengan maksimal, kita akan kembangkan ke lingkupnya fakultas gitu. Sebelumnya belum pernah ada berarti? Belum. Ini baru pertama ya? Iya. Gitu. Jadi nanti rencananya kita akan membuka ini gitu ya. Tentu terbatas dalam satu kelompok ini sekitar 10-12 orang. Nah misalnya kayak tadi terkait akademik,
kami sudah menyusun ya jumlah pertemuan, mekanisme dan segala macamnya. Poin pentingnya adalah kami akan dari support group ini Ya. tujuan besarnya adalah membantu teman-teman maba ini untuk lebih menyiapkan diri dalam menghadapi peran mereka sebagai mahasiswa. Ya. Karena mungkin Moti juga bisa merefleksikan ke diri sendiri gitu ya, SMA ke kuliah itu nggak Betul. mudah kan Nggak. gitu, dan kayak meraba-raba ini kayak gimana gitu Iya, ya, masih bingung gitu kan, kok kuliah ininya tuntutan akademiknya kok kayak gini gitu kan. Betul. Mungkin itu kan ada gap ya gitu, Iya. lompatnya cukup jauh dari jenjang SMA ke Tekanannya kuliah, beda ya. tekanannya beda dan segala macamnya. Termasuk kalau di FISIP sendiri gitu ya, itu kan karakternya khas ya. Iya. Kalau menurut teman-teman, FISIP UI itu kampus yang sangat inklusif. Jadi semua karakter, berbagai kondisi itu ada gitu Ada ya. di situ. Sampai ada yang bilang ya FISIP UI itu ya mencerminkan Indonesia lah gitu, kayak saking beragamnya gitu ya. Nah, keberagaman ini nggak selalu menjadi hal yang positif. Buat orang-orang yang terbiasa dengan warna yang sama, melihat kompleksitas dan Betul, keberagaman ini tuh cukup memberikan tekanan yang luar biasa. Jadi berdasarkan pengalaman kami melakukan konseling, kalau ketemu maba rata-rata nggak semuanya ya, tapi kebanyakan masalahnya terkait dengan adaptasinya ya. Iya gitu. Karena banyak yang ngerantau gitu kan. Betul, yang ngerantau gitu ya, nggak mudah gitu. Betul. Dan ya meskipun tadi ya mengenai ternyata nggak sebatas rantau, yang Jabodetabek pun challenging juga ternyata. Betul, Mungkin selama ini ketika di sekolah mereka anak-anak yang pintar. Ketika ada di UI ya kan, itu inputnya kan memang udah bagus ya. Jadi ternyata di atas langit masih ada langit gitu. Makanya kami tuh sampai kaget gitu ya ketika tahun lalu kami melakukan survei asesmen kesehatan mental ke mahasiswa. 70% diantaranya, ini sebenarnya nggak banyak peserta yang ikut terlibat dalam survei ini, tapi 70% atau sekitar 100 lebih ya, hampir 200 itu ini mereka punya masalah dengan kepercayaan diri. Mereka merasa insecure. Oh iya, banyak banget sih Iya, sekarang. jadi kan kalau dipikir, kan udah pintar, udah keterima di UI kan gitu, kok masih insecure aja. Nah, ketika coba dikaitkan dengan bagaimana cerita ketika konseling kan, ya insecure-nya ya itu salah satunya adalah dulu selama ini ngerasa paling pinter, bintang di kelas, bintang di sekolah, tiba-tiba di sini meredup seolah-olah seperti itu. Karena lo ternyata masih banyak, maksudnya banyak yang lebih ya, dosen bicara apa langsung tok gitu kan, dia langsung nyaut lah segala macam gitu. Itu ternyata membuat tekanan tersendiri gitu, atau melihat siapa udah jadi apa gitu kan gitu. Jadi itu membuat kondisi-kondisi tersebut tuh banyak membuat teman-teman itu merasa insecure dengan kondisi tersebut. Jadi down juga ya. Salah satunya gitu. Jadi itu maksudnya belajar dari pengalaman itu kan hal yang nggak mudah. Makanya support group ini hadir untuk setidaknya memberikan bekal gitu ya. Betul. Karena kami sih yakin ya, setiap kita itu dilahirkan itu ya dibekali dengan kekuatan gitu kan. Gitu, makanya ya tinggal kita bakat dan segala kelebihannya, tinggal itu lebih dikeluarkan lagi aja. Jadi apapun kesulitannya, mudah-mudahan ketika dia sudah aware dengan kondisi tersebut, dia lebih survive gitu dengan memanfaatkan kekuatan yang dia miliki, potensinya. Jadi kayak kita lebih harapannya sih dengan support group ini bisa setidaknya memberikan gambaran gitu ya. Karena nanti siapa yang akan jadi narasumbernya ya sebetulnya rekan-rekan mahasiswa juga yang udah lebih senior gitu kan. Balik lagi nanti disesuaikan dengan temanya apa, sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Gambarannya seperti itu sih. Jadi support group ini bagian dari preventif. Jadi makanya kalau tadi selama ini kita layanan konseling itu lebih ke individual dan kuratif, kita coba untuk itu lebih penting, tapi kita coba tambahkan aspek lainnya. Betul, preventif dan promotifnya kita coba untuk lebih galakkan juga gitu. Kalau yang individual sendiri itu yang dibahas tuh kayak gimana aja sih Kak? Oke, yang dibahas beragam.
Beragam ya? Iya. Apa itu tergantung dari Dengan mahasiswanya? betul, sesuai Oke. dengan kebutuhan mahasiswanya. Jadi ketika mereka melakukan pendaftaran itu kan ada Mm-mm. pilihannya masalah yang sedang dihadapi Oh, apa. oke. Jadi masalah yang dibahas di konseling juga beragam, mulai dari masalah akademik, kemudian keluarga, relasi, keuangan, termasuk masalah kesehatan mental gitu. Jadi cukup beragam sih. Kakak sendiri udah nanganin semuanya ya pasti? Iya, udah. Udah semua. Itu Udah berat ada banget pengalaman sih semuanya. pasti dengernya. Mungkin saya sedikit sharing ya. Ya, boleh. Apa namanya? Tadi kan saya bilang ya, yang ada yang case-nya proaktif kan. Mm-mm. Ya kebetulan kami kemarin sempat ketemu dengan case yang seperti itu gitu ya. Kami secara proaktif mencari mahasiswanya, melakukan konseling, dan setelah konseling dilakukan, kebetulan saya yang nanganin langsung. Oh iya, oke. Kondisinya kompleks ya. Jadi dia sudah punya masalah terkait kesehatan mental. Jadi dia udah ke psikiater sebelumnya. Kalau tidak salah dia diagnosisnya adalah BPD. Oh, oke. Terus kemudian habis itu tapi nggak lanjut ke psikiater karena kan harus bayar ya. Oh, biaya. Nah ternyata dia juga untuk menjalani kehidupan sehari-hari juga hidup sendiri gitu. Maksudnya usaha sendiri. Dari orang tuanya sudah kurang support gitu ya. Karena memang ya ada faktor, berarti kan ada faktor ekonomi. Iya, betul. Nah ketika setelah melakukan konseling itu juga dia ternyata bukan pernah ya, sampai sekarang gitu ya, Masih korban sama. KDRT gitu. Jadi mengalami kekerasan dari orang tuanya. Tapi kan karena dia jauh ya, sekarang udah gak tinggal bersama. Jadi sebetulnya itu udah ya nggak terlalu sering gitu ya. Kalau dulu kan sampai ke fisik dan segala macam. Nah ini kan nggak ketemu jadinya karena enggak jauh, ya. gitu. Tapi ya sebetulnya ya kalau dengerin cerita itu ya dia masih mengalami gitu ya, yang dengan verbal juga dengan emosi masih gitu kan. sampai sekarang. Iya, termasuk juga nggak dapat perhatian gitu kan, juga bentuk dari itu kan sebetulnya, karena dia berhak untuk dapetin kasih sayang dari orang tuanya. Nah terus dia intinya kalau dari dengerin cerita itu dia untuk menyambung hidup, untuk bisa bayar kuliah, untuk membiayai hidupnya sendiri, dia harus nyambi kerja sana sini. Part time gitu ya. Gitu. Dan konsekuensinya kuliahnya nggak kepegang kan. Betul. Sementara kalau kuliah nggak kepegang, terus jadinya kan nggak terus aja nambah semester, dia makin tertekan, harus bayar dan segala macamnya. Nggak berhenti di situ gitu ya. Terus dia punya kendala lain kayak terkait dengan untuk ngerjain tugas, laptopnya nggak support. Jadi laptopnya karena udah rusak kan, udah lama banget, jadi nggak support, itu juga menghambat. Kemudian untuk kayak kemarin ketika pas lagi konseling itu dia cerita udah nggak punya uang gitu, dan dia udah nunggak nggak bayar kosan udah sekian bulan dan segala macam. Nah itu kan kasusnya kompleks ya, banget gitu. Jadi kami juga nggak melakukan case conference gitu ya. Jadi kami duduk bareng gitu ya dengan pihak-pihak terkait, yang pasti manajer kemahasiswaan, terus kemudian dengan prodi. Kemudian yaitu saat itu dengan prodi, ke manajer kemahasiswaan, pembimbing akademik, termasuk pembimbing mata kuliah akhirnya, skripsi atau TKA gitu ya. Kan kalau di kami kan ada pilihan yang nggak harus skripsi, bisa bentuk lainnya, bentuknya TKA. Terus kita duduk bareng gitu ya. Semuanya itu ada. Iya, maksudnya saat itu sih nggak duduk bareng dalam konteks yang real ya, karena ada yang kemudian kita gabungnya lewat online gitu. Tapi intinya kita duduk bersama untuk membahas itu. Akhirnya kita petakan gitu ya, kebutuhannya ini dia apa aja. Tadi ada kebutuhan terkait keuangan, kemudian kebutuhan untuk ngerjain tugas, berarti harus ada piranti yang mendukung gitu ya. Terus kemudian kebutuhan dia sebetulnya ketika konseling ini, dia harusnya lanjut dengan psikiaternya. Nah itu gimana mengakses dan segala macamnya. Kemudian akhirnya dipetakan, dicarikan solusi, termasuk ketika dicek di biaya biaya kuliahnya, dia baru nyicil 1 kali. Jadi dia masih ada belum bayar, belum lunas semester itu. Semuanya. Gitu. Akhirnya saat itu dipetakan, diselesaikan gitu ya. Dicarikan beasiswa gitu, diberikan bantuan untuk biaya hidup, dikasih sebulan
sekian gitu, saya lupa persisnya gitu ya. Terus kemudian untuk bayar kuliahnya, kebetulan kan kalau di prodi itu punya ikatan alumni ya gitu. Nah itu biasanya ada alumni-alumni yang mereka mau membantu Oh, jadi adik-adiknya. dari alumni. Nah itu terus bayar kuliah dibantu sama prodi lewat dari alumni tadi gitu ya. Oke. Akhirnya si mahasiswa ini dikondisikan untuk gak kerja, tapi dia bisa fokus Bisa tetap fokus sama kuliahnya, menyelesaikan kuliahnya, dan dia untuk biaya hidupnya ada gitu, dibantu gitu, dipetakan. Alhamdulillah selesai akhirnya. Selesai. Ya udah lulus mahasiswanya. Jadi artinya masalahnya tadi kan sangat mungkin ya, gak hanya judulnya dia mahasiswa terkait Iya. akademik, realitanya kompleks macam-macam gitu ya. Alhamdulillah itu terselesaikan, ya itu aja sih. Jadi tapi intinya yang mau saya sampaikan, ada beberapa case, termasuk ini kan dia udah ada gangguan mental juga. Di case yang lain juga ada mahasiswa yang dia sudah dalam pemantauan psikiater dan segala macam, harus minum obat gitu ya. Dia juga selain ke psikiater untuk konsumsi obat, dia juga ke psikolog gitu. juga. Kemudian masih termasuk juga dalam dampingan dari BKM FISIP juga. Kondisinya berat gitu ya, tapi alhamdulillah akhirnya dia lulus. Bisa lulus juga. Iya, jadi kalau buat kami kan meskipun itu bukan menggambarkan apakah artinya dia sejahtera, tapi setidaknya ada fungsi sosial yang tetap berjalan, tetap terpenuhi gitu kan. Ya kalau mahasiswa ya paling sederhana adalah dia bisa menyelesaikan studinya kan gitu. Meskipun mungkin ya semesternya sampai 12 gitu kan, tapi ya nggak apa-apa gitu. Yang penting selesai. Akhirnya kan selesai gitu ya. Dan kabar baiknya gitu ya, ada orang deket dia yang ngabarin saya, iya sekarang dia udah kerja di sini gitu, disebutin lah namanya. Oh ya alhamdulillah bagus gitu kan. Jadi buat kami itu membahagiakan. Nah itu jadi sebetulnya layanannya konseling, judulnya kesehatan mental, tapi realitanya gak sesederhana itu, mencakup banyak aspek gitu ya, sehingga tadi sih ya, koordinasi ini menjadi sangat penting ya. Dan kami conference ini gak sekali, sebelumnya juga pernah melibatkan, termasuk di situ kita undang keluarganya. Sama keluarganya. Ya, kita panggil psikolognya yang menangani. Terus kemudian dia juga nyambi kerja di kampus. Jadi kami panggil pimpinan di mana dia bekerja gitu di kampus. Jadi kayak magang lah, mahasiswa magang gitu. Nah jadi kita panggil, kita duduk bareng, gambarannya seperti apa, termasuk dari prodi, dari pembimbing akademik, dari pembimbing skripsi gitu ya. Kita undang, kita duduk bareng, biar sama-sama tahu kondisinya seperti apa dan kira-kira langkah terbaiknya seperti apa gitu. Nah itu kan sebetulnya mungkin yang lebih tahu psikolog. Betul. Gitu. Buat misalnya keluarga merasa ya cara A adalah yang terbaik gitu. Tapi ternyata karena kondisi ini gitu ya, karena ada kekhasan ini, kondisi upaya A gak lagi menjadi terbaik. Jadi harus ada penyesuaian. Begitu juga dengan kami sebagai dosennya nih misalnya. Apa yang harus kita lakukan gitu kan, dengan kondisi yang seperti ini, apakah harus diperlakukan sama atau harus diperlakukan berbeda atau segala macamnya. Nah itu kemudian karena ada psikolog yang menanganinya langsung gitu, yang tahu persis kondisinya, jadi banyak memberikan insight gitu. Jadi ya proses ini kemudian akhirnya membuat kita jadi tahu sama-sama kan, taunya dengan lengkap gitu. Dari sudut pandang keluarga seperti apa, kemudian dari dosen seperti apa, bisa jadi ada informasi yang mungkin keliru bisa diluruskan gitu kan. Dari sudut pandang psikolog harusnya bagaimana gitu ya. Dan itu sangat membantu jadi sih ya. Jadi jelas ya semuanya. Jadi jelas harus gitu. Gimana gitu. Betul gitu. Mungkin salah satu masalahnya adalah terkait keuangan gitu. Tapi ternyata dari keluarga ya memang saat itu sempat mengalami kesulitan, tapi saat ini sudah baik gitu. Harusnya dia nggak harus bekerja banget gitu maksudnya. Oh ya itu satu hal gitu kan gitu. Jadi ya seperti itulah gambarannya. Makanya ya pengalaman yang udah saya alamin gitu ya. Akhirnya bukan nggak cuman ya, isu kesehatan mental aja udah sesuatu gitu kan. Betul. Realitanya itu melibatkan banyak aspek lain gitu, yang kemudian membuat kondisi itu menjadi semakin kompleks gitu. Berarti nggak sedikit ya yang udah kakak tanganin masalahnya.
lumayan sih, maksudnya Yang sampai seberat itu gitu, sekompleks itu. iya. Nah itu dia. Akhir-akhir ini kok justru saya ngerasa kok makin case-nya Oh makin ya? berat ya. Maksudnya yang kayak tadi ya kompleks tadi nggak cuma 1, 2 gitu ya. Cukup banyak. Itu kebanyakan mereka lebih banyak yang daftar sendiri gitu atau Iya. kakak yang reach out? Lebih banyak yang daftar? Iya, yang banyak yang daftar. Jadi itu satu hal menurut saya. Mungkin kalau dilihat gambarannya gitu ya di Visip, Iya. trennya meningkatnya jauh ya jumlah kliennya. Drastis. Iya. Tapi itu bisa banyak faktor ya. Betul. Faktor pertama mungkin karena sekarang kita sosialisasinya sebetulnya saat itu pemicunya bukan pemicu ya. Salah satu titiknya itu ketika kami membuat e-flyer dan taruh di Instagram Visip UI. Dan itu momennya pas banget dengan UAS ya, menjelang UAS kan akhir semester. Itu yang daftar banyak banget. Jadi satu hari itu bisa sempet saat itu puncaknya sampai 8 orang yang daftar konseling. Satu hari. Wow. Dan itu jamnya tuh jam 1, jam 3. Kan itu lewat online ya. Jadi kan masih masuk 24 jam itu Kak kalau kan online kalau pendaftaran kan dibuka kapan aja. Oh, pendaftarannya aja. Pendaftarannya. Jadi banyak banget gitu yang daftar kan. Mana jamnya jam-jam segitu gitu kan. Prihatin aja gitu. Terus itu jadi pertama kemungkinan ada terkait juga dengan sosialisasi tadi ya. Jadi terus karena daftarnya mudah gitu lewat HP gitu, jadi mungkin itu membuat mereka jadi terdorong untuk daftar. Hal lainnya lagi adalah sebetulnya ini kabar baik ya. Kabar baiknya buat saya melihat awareness teman-teman mahasiswa itu udah tinggi. Mereka tuh udah ngerti gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang tabu lagi. Bicara mengenai kesehatan mental itu enggak sesuatu yang tabu gitu. Kalau saya bicaranya konteks di mahasiswa tapi spesifik mahasiswa Visip UI gitu ya. Itu udah paham lah gitu. Udah bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. Terus hal lainnya lagi adalah ya ternyata memang kondisinya makin kompleks ya sekarang. Maksudnya kalau saya bandingkan dengan zaman saya dulu kuliah, beda banget Kak. Jauh banget. Jauh gitu. Jadi memang ya begitulah. Jadi saya pikir satu kesadarannya udah meningkat, kemudian tadi layanannya lebih mudah. Karena kalau dulu kan yang mau daftar konseling itu harus datang ke ruang manajer kemahasiswaan ya. Harus pakai rujukan gitu Kak? Enggak tapi harus. Daftarnya offline biasa. Nah buat kita nih, saya sih nggak usah menggambarkan orang lain, saya menggambarkan diri saya sendiri gitu ya. Saya punya masalah, lagi mumet-mumetnya nih gitu kan. Terus saya harus ke tempat baru yang saya mau daftar konseling gitu kan, itu kan harus berinteraksi dengan orang kan. Soalnya kalau di kondisi itu kan suka males ya gitu kan. Jangankan untuk ini kayak gerak terus harus males banget ya. Mungkin ngomong dengan temen yang udah yang cukup deket aja kan, lo lagi kenapa sih, kayak males kan gitu. Belum, maksudnya bukan males dia nggak mau, tapi mungkin ya tiap orang beda-beda lah gitu kan. Nah apalagi ini harus ke satu tempat yang mungkin dia jarang kesana gitu, effortnya lebih. Makanya saat itu Pak Dekan minta selesaikan pendaftaran itu cukup di HP gitu. Jadi akhirnya kami membuat tadi link pendaftarannya secara online gitu ya. Dan ya cukup banyak tadi yang makanya waktunya juga kan ada yang jam 1 malam, jam 3 pagi gitu kan. Gitu. Itu sih mungkin yang salah satu perbedaannya ya gitu. Kenapa kok kondisinya berubahnya cukup banyak gitu. Selain mereka juga awareness-nya udah makin tinggi. Oke. Kalau tantangan kesehatan mental mahasiswa itu yang paling banyak Kakak temuin itu apa sih Kak? Dari merekanya? Nah ini cukup beragam ya sebetulnya. Tapi kalau saya perhatikan nih dalam akhir-akhir tahun ini, saya melihat erat kaitannya dengan interaksi ya, dengan loneliness. Loneliness. Saya nggak bisa bukan menafikan ya. Kalau diperhatikan interaksi itu nggak mudah ternyata buat teman-teman mahasiswa saat ini. Interaksi yang secara face to face ya, yang secara real. Karena mungkin mereka sudah terbiasa atau lebih nyaman dengan gadget gitu. Jadi ketika harus berinteraksi langsung itu ternyata nggak mudah. Sementara di kampus itu kan beragam. Iya dong. Ya kan gitu. Ketemu dengan, nggak usah jauh-jauh, ketemu dengan dosennya. Lah itu gap generasinya udah jauh. Jangankan yang mohon maaf ya yang sekarang Bapak Ibu dosen yang sudah 50, 60 gitu kan.
Saya yang hitungannya masih muda aja gitu ya, untuk komunikasi dengan teman-teman yang sekarang nih, itu juga tantangan gitu. Agak Karena susah gitu buat bikin struknya gitu ya. ya karena kan kondisinya berbeda Iya, gitu. betul. Jadi saya berusaha untuk mencerna gitu ya, memahami ini karakternya bagaimana sih, cara masuknya bagaimana gitu ya. Nah itu jadi kayak mereka kan harus berinteraksi dengan lintas generasi Betul. ya. Itu nggak mudah. Sepertinya nggak mudah yang saya perhatikan gitu ya. Ya mungkin buat saya ya udah kalau nggak ngerti tinggal tanya aja ke dosennya. Tugasnya apa? Kenapa kayak gini? Atau misalnya ketika bimbingan, maunya apa sih Mbak? Maunya apa sih Mas? Kok begini salah, begitu salah misalnya. Bisa jadi kan karena dia nggak paham kan menangkap Iya. dengan informasi. Ya nggak mudah gitu. Ya balik lagi buat saya mudah ya, tinggal ngomong aja. Mas, ini gimana sih gitu? Kok ini salah, yang harusnya kayak gimana misalnya gitu. Nah itu nggak semua apa ya namanya, itu kan komunikasi ya Iya, yang secara betul. langsung. Mungkin mereka akan lebih nyaman ketika nanya di chat dan Online, segala ya. macam. Sementara kan buat kami ngomong di chat itu terbatas, dan bisa jadi kita maunya apa, cara penyampaiannya mungkin kurang tepat, Beda ya. atau mungkin penyampaiannya udah sesuai dengan apa yang mau dimauin, tapi penangkapannya beda. Betul. Nah itu sih, jadi itu hal sederhana gitu ya, gap generasi tadi Iya. ya komunikasinya. Jadi bisa jadi dari dosennya juga nggak memahami mereka juga nggak Mereka memahami. juga nggak paham Iya, jadi dosennya. kan ada gap yang demikian Iya. jauh ya gitu. Terus yang lainnya lagi ya sebetulnya interaksi nggak cuma dengan lintas generasi, dengan lintas bersama mereka juga Betul. ternyata challenge juga gitu. Kalau saya perhatikan ya, ini kan generasi sekarang, yang sekarang lagi jadi mahasiswa itu kan mereka ketika sekolah sempat ngalamin COVID kan, Oh iya. yang betul. PJJ. Ternyata itu sedikit banyak saya sih melihat itu berdampak, sangat berdampak Sangat berdampak ya. ke kemampuan mereka dalam menjalin interaksi Interaksi ini. sosial. Kadang yang sampai heran itu IP-nya tuh sampai sebelum skripsi ya, 3,7, 3,8, tapi di skripsinya bisa lama banget. Itu ada apa gitu ya? Ya ternyata biasanya terkait dengan masalah kesehatan mental ini. Oh iya. Hey kawan